Superhost Airbnb. Jadi ini adalah sebuah predikat yang baru kemarin 2-3 hari lalu saya dapat, yang ketujuh. Jadi saya sudah 7 kali jadi Superhost Airbnb, atau istilahnya Airbnb Superhost. Buat teman-teman yang baru berkecimpung di dunia hospitality, khususnya menggunakan platform Airbnb, saya hari ini mau cerita tentang apa itu Superhost dan bagaimana cara memperolehnya, lalu dampaknya itu apa. So stay tune, kita ketemu abis ini guys. Halo teman-teman semua, halo Airbnb host, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah mencari informasi tentang Airbnb di YouTube dan akhirnya menemukan channel YouTube saya. Jadi saya sampai tahun ini sudah memasuki tahun keempat. 2013, sekarang 2022, berarti masuk tahun ke-9. Bener ya? Tahun ke-9. Ya, kurang lebih itulah. Jadi, tahun ke-9 saya develop 3 properti, semua milik keluarga. Yang pertama di rumah ini, kemudian yang kedua jarak 2 km di rumah bude saya, dan yang ketiga jarak sekitar 3 kilo di rumah eyang saya yang satunya. Di sini saya belum Superhost, di rumah kedua dipegang kakak sudah Superhost, dan di rumah ketiga saya pegang sendiri, saya sudah Superhost. Jadi saya punya unit yang belum Superhost dan punya unit yang sudah Superhost sampai 7 kali. Sekarang teman-teman kalau lagi jadi Airbnb host, pasti baru pertama kali mungkin bingung ini platform apa, kemudian Superhost itu gunanya apa, gimana cara dapatnya, dan apa dampaknya terhadap sales. Saya mohon izin untuk bisa cerita bahwa yang namanya Airbnb itu sebenarnya adalah platform, semacam platform travel agent, tapi lebih ke arah unique homes. Jadi kayak rumah saya ini walaupun butut, ini masuknya unique homes. Kemudian kebanyakan sih rumah-rumah ya, walaupun sekarang Airbnb banyak yang apartemen segala macam, tapi harapan saya sebagai seorang traveler yang akan menginap di Airbnb itu sebenarnya bukan menginap di apartemen. Apartemen ya anggap aja mungkin satu kasus tertentu di kota-kota besar kayak Jakarta, Semarang, mungkin apartemen ya. Tapi sebenarnya saya kalau nginep di Airbnb itu saya berharapnya rumahnya unik. Misalnya kalau di Jepang ya ryokan, misalnya kalau di Indonesia di Jogja ya arsitektur Jawa, kalau Jawa modern misalnya modern tropical dan lain sebagainya. Tapi dari situ mulai muncul nih banyak villa-villa unik seperti di Bali, di mana lagi ya? Di Bandung juga banyak. Di Jogja juga banyak villa-villa unik. Kemarin saya juga habis develop punya sahabat saya namanya Portum Villa, itu juga unique homes pakai infinity pool. Nah, sekarang saya mau cerita apa sih yang namanya Superhost, dan seperti tadi caranya gimana dan dampaknya terhadap sales apa. Jadi Superhost itu adalah predikat tertinggi dari Airbnb untuk menghargai para host semacam saya dan seperti teman-teman semua, untuk yang telah mencapai sebuah prestasi tertentu. Saya mau bocorin beberapa prestasinya. Itu sebenarnya intinya adalah yang benar-benar memberikan pelayanan dengan baik. Secara umum intinya begitu. Kenapa rumah saya di sini tidak Superhost? Karena rumah saya ceritanya terlalu tua, terlalu butut, sehingga ada beberapa sudut-sudut bangunan yang terkesan slum. Slum itu artinya mungkin kumuh, mungkin jelek, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa banyak penilaian ya. Di tempat saya ini, di rumah saya ini, itu secara services, artinya secara personal, itu sudah di atas 4,8. Jadi artinya saya hampir bintang 5 semua. Cuman ada rumah-rumah tua, karena bagiannya sudah cukup reot, kamar mandinya juga kamar mandi jadul tahun 97, itu yang membuat secara visual tidak memadai. Sehingga rumah saya di sini juga belum Superhost. Tapi rumah saya yang ketiga di Cendela itu sudah Superhost. Nah, artinya kalau kita bicara tentang hospitality, tentang dunia perhotelan, kan kalau kita mau kasih satu services yang baik itu ya harus propertinya harus bagus, visualnya harus bagus, kemudian wangi, artinya tidak berbau ya. Kalau nggak wangi pun juga nggak apa-apa, tapi tidak berbau, kemudian ramah tamah segala macam, sehingga kearifan lokal di masing-masing kota, di masing-masing negara itu bisa terangkat. Nah, itu yang menjadikan Airbnb itu unik. Sekarang saya mau tunjukin persyaratannya apa aja, biar teman-teman juga bisa menjadi Superhost seperti saya dan para host yang lainnya.
Jadi superhost itu, untuk menjadi superhost itu tuh kita tuh pakai parameter. Jadi setiap 3 bulan sekali ya, itu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober itu tuh ada penilaian. Nah dari situ kadang ada yang setahun baru dinilai, kadang ada yang per 3 bulan, tapi intinya setiap 3 bulan, setiap kuartal ya istilahnya. Pokoknya Januari, April, Juli, sama Oktober itu dinilai kita. Nah, requirements-nya apa? Requirements-nya adalah, saya bacain ya, ada semua di Airbnb sebenarnya. Complete at least 10 trips, jadi 10 trips, or 3 reservation, that total at least 100 nights. Jadi, totalnya itu minimal 100 malam. Jadi, boleh 10 trip, kemudian dari 3 reservasi minimal, tapi totalnya 100 malam. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin host-host baru itu rada susah. Lalu yang kedua, harus menjaga bahwa respon rate-nya itu minimal 90%. Jadi respon rate itu sebenarnya kalau kita jadi host, kita selalu ditanyain, halo aku boleh nggak nginep rumahmu, itu selalu jawab, itu prosentase menjawabnya, respon rate-nya itu 90%. Lalu yang ketiga, cancellation-nya itu minimal 1%. Jadi ini sangat krusial ya. Rumah saya di sini tuh pernah cancel. Problemnya adalah kalau di sini saya nggak punya staff, jadi saya sendiri, saya bosnya, saya juga pembantunya gitu. Di sini dulu pernah ada reservasi, tiba-tiba saya harus motret ke Maldives, jebret, saya cancel. Di situ saya kayak dimarah-marahin sama Airbnb bahwa kamu tuh nggak sopan, kamu gini-gini, kamu jelek segala macam. Saya udah hampir di ban lah gitu. Nah, kalau di Cendela, rumah saya yang satunya itu 0% cancellation, jadi saya nggak pernah cancel sama sekali. Cancel itu artinya tamu membooking terus, maaf saya nggak bisa, saya harus cancel. Nah itu namanya cancel. Kalau menolak boleh ya. Lalu parameter yang terakhir adalah ratingnya atau reviewnya, itu penilaiannya minimal 4,8. Jadi saya di Cendela itu sudah 4,9, jadi hampir 5 star semua, jadi kurang lebih kayak 85%, 90% rating saya di Cendela itu bintang 5. Kalau di sini saya masih 4,6, itulah yang menjadikan rumah saya belum menjadi superhost. Oke, silau guys, sebentar. Oke, sekarang saya akan bicara tentang dampaknya apa terhadap sales. Kalau buat saya pribadi nih, karena saya kebetulan, ini insya Allah saya fair ya. Karena saya punya 2 rumah yang masih saya pegang. Itu yang satu belum superhost, karena 4,6, itu di rumah saya tempat saya nge-vlog ini. Dan satu lagi superhost di rumah The Cendela, itu yang sudah 4,9 reviewnya. Nah ini harapan saya bisa kasih sebuah overview yang fair. Artinya ada yang sudah superhost, ada yang belum superhost. Kalau dampaknya secara sales, menurut saya super huge guys. Jadi kalau kita tuh ya sebagai traveler mau reservasi Airbnb itu ada filternya. Filter itu dicek gitu, namanya superhost gitu. Kalau kita cek, maka yang keluar hanya rumah-rumah yang superhost. Rumah-rumah superhost itu biasanya menggaransi apa ya? Secara general ya, pasti hostnya baik. Wah, saya memuji diri saya sendiri. Hostnya baik, kemudian propertinya bagus, nyaman, aman, privasi terjamin, makanan enak, dan lokasi strategis dan lain sebagainya. Karena penilaiannya itu macam-macam. Ada masalah cleanliness itu artinya kebersihan. Ada masalah apa namanya, guest access, artinya aksesnya dari tempat umum, dari city center jauh apa enggak, itu semua dijadikan parameter. Walaupun misalnya teman-teman punya unit jauh di puncak gunung gitu, tapi semuanya bagus kan, walaupun secara lokasi jauh dari pusat kota ya, tapi secara properti itu bagus, teman-teman tetap bisa jadi superhost. Jadi buat saya secara sales ya itu sangat berdampak, karena memang saya pribadi nih, misalnya saya kalau traveling, karena saya kebetulan juga sudah superhost, saya kalau pakai Airbnb saya pasti akan milih yang superhost, karena saya nggak mau mendapatkan servis yang abal-abal lainnya, karena saya juga di properti saya bekerja semaksimal mungkin. Tapi bisa nggak saya pakai yang tidak superhost? Bisa, dengan cara saya baca reviewnya dulu, saya baca kredibilitasnya. Kalau selama dia masih merepresentasikan sebuah unit Airbnb yang bagus, maka saya tetap akan menginap di unit tersebut walaupun belum superhost. Tapi saya membaca semuanya, saya detail. Nah, kalau teman-teman pakai Airbnb, makanya sebagai traveler ya, itu harus detail, harus membaca, biar satu, memudayakan bahwa bangsa Indonesia itu budaya bangsa yang mau membaca lah. Jadi artinya jangan dikit-dikit tanya gitu, tapi membaca. Terus yang kedua, kita akan mendapatkan seperti apa yang kita minta. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomongin tentang masalah sales, predikat superhost ini sangat esensial guys. Saran saya buat teman-teman yang belum superhost,
silahkan berjuang semaksimal mungkin. Cuman nggak perlu harus sampai apa ya, menyakiti diri sendiri untuk membuat sebuah target superhost. Superhost itu teman-teman intinya gini, kalau teman-teman melakukan pelayanan yang bagus, teman-teman akan otomatis jadi superhost. Karena Airbnb juga begitu. Dia bilang bahwa kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu harus ngecek-ngecek segala macam. Kita yang ngecek, kita tuh artinya Airbnb. Jadi ketika kamu sudah memenuhi sebuah persyaratan, maka kita akan memberikan kamu predikat superhost. Superhost itu logonya seperti inilah, ya di samping nanti kita dikirim email, halo, you are become a superhost, dia bilang gitu. Nah, dari situ ya saya berharap ya teman-teman mulai bisa memanfaatkan rumah-rumah kosong, kamar-kamar nganggur untuk mencari uang. Karena saya juga di rumah ini dapatnya lumayan, dari 2 kamar itu dulu bisa sekitar 250 sampai 300-an dolar per bulan, yang mana hampir kayak 70% profit, jadi very good money guys. Dari situ kalau di Cendela jelas lebih besar karena harga lebih tinggi, jumlah kamar saya punya 7, masih ada coffee shop segala macam. Maka dari itu harapan saya dengan video kali ini membuka pikiran teman-teman, kalau teman-teman punya di rumah nih ada kamar nganggur, sewain aja. Pasti laku nggak? Belum tentu juga, cuman kalau laku kan dapat duit. Karena itu di rumah saya dulu pertama kali ya, kalau sekarang sih udah naik nih 29 dolar. Kalau dulu pertama kali saya nyewain cuma 10 dolar, jadi itu sangat apa ya, 140.000, 150.000 per hari, cuman ya daripada kamar yang nganggur. Karena dulu saya udah belasan tahun lah jadi kamar kos, cuman ceritanya udah bosen, saya kepengen masuk ke dunia perhotelan dengan cara Airbnb ini. Kalau teman-teman kepengen tahu gimana ceritanya, saya nge-host pertama kali dari 2013 sampai sekarang itu 9 tahun, ceritanya saya rangkum di sebuah buku namanya Airbnb Be a Host. Jadi Airbnb Be a Host ini benar-benar cerita susahnya ada, terus kemudian saya di-ban sama Airbnb gara-gara ada cicak di rumah gitu, jadi serangga segala macam. Karena review ya, ada orang Eropa lah bilang rumahnya kotor sekali, ada cicak gitu. Wah, cicak di Indonesia setiap rumah juga ada gitu kan. Tapi saya sempat mengalami di-ban. Nah, jadi cerita susah senangnya itu semua saya rangkum di buku Airbnb Be a Host. Teman-teman bisa download linknya di bawah. Dari situ mudah-mudahan teman-teman jadi lebih apa ya, punya gambaran bahwa ini real bisnis, ini benar-benar takes time, bukan cara kaya untuk cepet, cuman cara paling menarik menurut saya untuk bisa mendapatkan network yang luas. Karena saya sampai sekarang udah 2000 tamu lebih dari 40 negara ya selama 9 tahun. Jadi teman saya banyak, Polandia, Norway, Italia, kemana lagi, New Zealand segala macam. Saya punya teman banyak gitu. Dari situ karena hubungan kita jadi kayak temenan, jadi kayak apa ya, kayak temenan lah, ejek-ejekan di bercanda-bercandaan di Facebook, di Instagram, itu gampang banget itu. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat tentang bagaimana cara menjadi superhost, syaratnya apa, dan apa dampaknya terhadap sales. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman mencari rezeki untuk keluarga segala macam. Support channel saya minta dukungannya dengan klik subscribe, teman nonton semua tutorial saya. Khususnya ya fotografi, hospitality, mudah-mudahan ini bermanfaat. So stay tune, kita ketemu di video besok pagi.